kenapa anaknya kayaknya kurus ya, kok anaknya nggak mau makan ya gitu, atau nggak si A udah bisa jalan, kok anak kamu belum. Nah, jadi begitu anak sakit tuh banyak banget yang terimpact, nggak cuma si anaknya sendiri, ya pertumbuhan, ya perkembangan, ya psikologisnya dia, mentalnya dia, tapi juga caregiver lain gitu lah. Pokoknya belum dibilang sebagai dewasa, itu kan masih PR dokter anak nih. Nah ini tuh harus mateng dulu, karena kalau ini nggak mateng, kita jadi menyiapkan generasi dewasa yang juga nggak capable. Tiap kali dia mau cerita ke mamanya, "Ma tadi aku jatuh." Alah gitu doang aja, masa nangis? Anak yang nggak mau makan gitu, ternyata bukan karena dia nggak suka makanannya atau dia picky eater, tapi mungkin dia udah trauma. Nah anak tuh ngerasa setiap kali jam makan, orang tuaku berubah menjadi monster. Halo Moon Parents semuanya, dimanapun kalian berada. Hari ini saya Samantha Elsenar sudah menjadi hostnya untuk podcast Jagoan Pelindung Anak Dynamic Duo for Immune Defense, yang mana kali ini topik di episode ke-6 podcast dari Immunpet ini adalah dukungan yang tepat untuk anak siap menghadapi masa depannya. Dan di studio kita kali ini sudah ada narasumber yang hobi banget memberikan edukasi-edukasi di sosial medianya. Banyak banget penggemarnya, dan aku sendiri akan menjadi pasiennya hari ini khusus untuk mendengarkan ceramah-ceramahnya, petuah-petuahnya beliau, supaya aku juga mendapatkan insight jadi orang tua lagi untuk menyiapkan anak-anak di masa depannya itu seperti apa sih. So, kita sambut Dokter Kanya, spesialis anak. Halo. Thank you for coming, dokter. Sama-sama Mbak Samantha, thank you for having me. Ya, apa kabar, Dok? Baik, alhamdulillah. Mbak Samantha apa kabar? Aku juga baik kabarnya. Terima kasih sudah datang ke Immunpet ini gitu. Kita mau bahas-bahas tentang apapun sih yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, mendampingi anak-anak kita, ngasih support yang terbaik gitu ya, Dok ya. Karena aku yakin pasti dokter juga udah banyak dapat pertanyaan dari pasien-pasien juga kan. Dan biasanya kalau orang tua gitu ya datang ke dokter, itu kan selalu nanyanya masalah nutrisi terus gitu kan, Dok. Udah tepat belum ngejar berat badannya anak, atau misalkan milestone-nya, entah itu ada masalah pencernaan atau apa dan lain sebagainya gitu kan. Yang paling sering nih, Dok, gitu, dari semua beragam pasien yang jadi pasiennya dokter tuh, orang tua tuh paling khawatir tentang apa sih, Dok? Paling khawatir kalau abis diomongin sama netizen tercinta atau keluarga tercinta, kenapa anaknya kayaknya kurus ya? Kok anaknya nggak mau makan ya gitu, atau nggak si A udah bisa jalan, kok anak kamu belum? Ya tetap sih ujung-ujungnya pasti kembali ke pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pasti parents tuh ya karena kan inginnya khususnya 1000 HPK ya, 1000 hari pertama kehidupan tuh bener-bener optimal, bener-bener cemerlang. Jadi itu orang tua biasanya concern sekali di situ berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Kedua adalah kok anaknya gampang sakit ya, Dok? Kayaknya minggu lalu minggu lalu atau 2 minggu yang lalu kayaknya batuk pilek, kok sekarang udah batuk pilek lagi sih, Dok? Dan seterusnya. Jadi biasanya 2 itu sih Mbak Samantha yang sering membawa parents datang konsultasi lebih lanjut di luar imunisasi. Gitu. Pasti galau banget kalau anaknya sakit terus kan. Iya benar, karena itu ganggu nggak cuman ke anaknya kan, tapi kan caregiver serumah ya parents-nya ikut begadang nungguin anaknya rewel tengah malam atau demam, akhirnya besok pagi tetap harus kembali ke kerjaan, ke kantor dengan mata bengep juga gitu, jadi nggak fokus di tempat kerja, atau bahkan kalau anaknya terpaksa harus sampai dirawat inap. Akhirnya orang tuanya ikut izin dari kantor, dari kerjaan, dan nemenin anaknya dirawat inap. Jadi begitu anak sakit tuh banyak banget yang terimpact, nggak cuma si anaknya sendiri, ya pertumbuhan, ya perkembangan, ya psikologisnya dia, mentalnya dia, tapi juga caregiver lain. Bahkan mungkin misalnya yang sakit adiknya, tapi akhirnya karena orang tuanya fokus ngurusin adiknya, kakaknya yang mungkin di sekolah akhirnya sedikit terbengkalai, bangunnya kesiangan karena orang tuanya lupa bangunin misalnya, atau kakaknya ikut keganggu tidurnya saat adiknya rewel gitu. Jadi banyak sebenarnya yang ke-impact hanya gara-gara ada anggota keluarga khususnya anak-anak yang sakit. Pokoknya kalau anak udah sakit tuh kita semua pusing. Ya kan? Tapi aku jadi penasaran nih sebenarnya, Dok. Kalau misalkan anak sering banget sakit gitu ya, imunitasnya dia rendah, apakah akan mempengaruhi perkembangannya dia secara emosional ataupun secara perkembangan fisiknya dia? Oke, anak gampang sakit apakah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan? Sangat. Sangat. Nggak usah sampai sakit baru mulai timbul gejala,
Jadi masa inkubasi, virus baru masuk kan. Tersering infeksi yang paling sering di anak-anak itu adalah common cold. Ya. Mau daya tahan tubuhnya dijaga gimana pun, karena gempuran virus tuh dari mana-mana, resikonya mudah tertular menjadi besar. Nah, paling sering adalah itu. Jadi begitu baru mulai ada masa inkubasi, virusnya baru masuk, baru mulai badan nggak enak gitu, greges-greges, belum demam loh, baru mulai hidungnya agak mampet-mampet sedikit, belum sampai pilek dan seterusnya, itu udah bikin anak jadi nggak mood makan. Kalau nggak mood makan, asupan nutrisi berkurang, otomatis daya tahan tubuh jadi ikutan turun, karena kan zat-zat mikronutrien makro dan mikronutrien penting yang harusnya masuk ke tubuh anak jadinya jadi berkurang kan. Padahal gempuran virusnya terus terjadi, tentara tubuhnya butuh ngelawan virus yang sudah terlanjur masuk, tapi modal bahan bakar bensinnya buat ngelawannya ternyata tidak optimal, akhirnya jadi sakit. Jadi pasti berpengaruh ke pertumbuhan. Nanti anak nggak mau makan, berat badan jadi nggak naik atau bahkan turun. Which is sering sekali terjadi itu pada kalau anak udah sakit. berat ya, berat badan turun 1 kilo atau nggak nyampe 1 kilo deh, 500 gram. Itu yang namanya mom tuh pasti udah langsung cemas. Nggak usah 500, 300 aja dok, bulan lalu baru dinaikin. Sekarang sakit batuk pilek baru seminggu udah turun 300 gram. Ya udah nggak apa-apa, namanya juga lagi sakit. Tapi kan akhirnya jadi bikin overthinking kemana-mana gitu kan. Intuisi turun, kekebalan tubuh turun, akhirnya jadi sakit. Sakit anaknya jadinya entah misalnya diisolasi di kamar sendiri atau bahkan dirawat. Jadi terganggu juga perkembangannya. Misalnya anak lagi fase merangkak, lemes, pengennya tidur, atau jadi nggak boleh kemana-mana, terbatas lingkungannya karena biar nggak nularin siblingsnya misalnya. Jadi banyak sekali yang terpengaruh. Nah, ngaruh ke mental orang tuanya. Nah, sebelum kita bahas nih mental orang tua gitu pengaruhnya gimana, yang pasti orang tua perlu memberikan dukungan yang tepat dong untuk anak-anak. Nah, kalau menurut dokter nih gitu, untuk memberikan dukungan yang tepat ke anak-anak tuh sebaiknya orang tua melakukan apa aja sih dok? Nomor 1, dukungan yang tepat itu berarti kan harusnya holistik ya, menyeluruh. Dan nggak cuman anaknya yang kita pikirin, tapi juga si caregivernya itu sendiri, which is berarti orang tuanya gitu ya. Nah, kalau untuk ke anaknya, pasti asah, asih, asuh sudah pasti harus masuk. Jadi asah kita mendidik anak, dari mulai ngedidik cara ngomong, cara berjalan, dan seterusnya. Kemudian asuh, ngasih makan dengan nutrisi yang tepat, makro dan mikronutriennya harus benar, semuanya harus masuk. Kemudian asah, asih, asuh tuh berarti kan dengan kita menyayangi anaknya, memberikan stimulasi, memberikan kasih sayang, biar anak ngerasa tangki cintanya terpenuhi dari orang tuanya. Dan jangan lupa, kita kalau ngebangun anak tuh seperti kita membangun rumah. Jadi asah, asih, asuh itu adalah dasarnya, dindingnya, temboknya, jendelanya. Tapi jangan lupa atapnya. Atapnya adalah imunisasi. Jadi proteksinya tetap harus juga diberikan. Nah, begitu itu sudah dikasih, kita berharap anaknya bisa tumbuh dan kembang dengan optimal. Jangan lupa geser, seret ke orang tuanya. Jadi mental orang tuanya untuk yakin dan siap bahwa dia bisa mendidik dan menumbuhkan, membersamai pertumbuhan dan perkembangan anak, itu juga harus benar. Jadi orang tuanya juga harus belajar juga gimana sih caranya stimulasi bicara, gimana sih caranya menstimulasi jalan, gimana sih cara ngasih makan, gimana sih caranya menjaga daya tahan tubuh anak biar tetap baik, menjaga lingkungannya, misalnya hygiene, cara mengajarkan anak cuci tangan, menghindarkan dari asap rokok misalnya, atau etika batuk dan seterusnya. Nah, itu semuanya secara holistik memang harus dipelajari dan disiapkan oleh orang tua untuk bisa membersamai pertumbuhan dan perkembangan anak sampai dengan 18 tahun. Wow, yes. Selama itu ya? Karena periode anak kan dari lahir sampai 18 tahun. Bukan sampai 12? 18, jadi 18, gitu langsung dikirim ke penyakit dalam. Udah nggak ke saya lagi. Jadi kalau dokter anak tuh sebenarnya prakteknya sampai anak umur 18? Betul. Jadi ya remaja tuh juga masuk klasifikasi anak. Banget. Nah, tapi banyak banget ya kalau gitu PR-nya dokter anak untuk terus memberikan edukasi kan? Betul. Karena kalau si anak ini sampai dengan periode dewasa, setelah remaja itu remaja dewasa muda ya, yang udah di 19, 17, 18 gitu lah, pokoknya belum dibilang sebagai dewasa,
itu kan masih PR dokter anak nih. Nah ini tuh harus mateng dulu, karena kalau ini nggak mateng, kita jadi menyiapkan generasi dewasa yang juga nggak capable. Jadi makanya pondasi dasarnya tuh harus kuat banget. Makanya tadi analoginya rumah kan? Iya betul, nggak cuma masalah berat badan, tinggi badan, nggak cuma ngomongin oh dia ranking di kelas, enggak kan? Kita kan ngomongin banyak hal, cara dia beretitude, cara dia berempati, cara dia bersimpati, cara ngomongnya, menghormati dan seterusnya itu harus dibangun betul di dasaran ini, sehingga pada saat kita melepas dia masuki usia dewasa dan bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, menghidupi dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, itulah baru kita bilang goalnya orang tua ini berhasil. Jadi PR kita tuh sebenarnya, tujuan kita jadi orang tua tuh mempersiapkan anak kita nanti, kalau saat kita sudah tidak ada lagi di dunia ini, dia bisa nggak sih hidup sendiri? Siap nggak sih dia berdikari tanpa perlu diketekin kita lagi gitu. Kalau ngobrol sama dokter tuh rasanya kayak ngobrol sama mom ya. Berasa kayak oke, dapat siraman rohani lagi. Iya benar, makanya kenapa saya dipanggilnya mom dok. Karena pasien saya itu manggil saya mom dok karena iya saya dokter, tapi I'm also a mom. Jadi kita tuh sama loh. Karena strugglingmu, aku juga mengalaminya, guys. Ember. Jadi dulu anak GTM, anak aku juga, jangan salah. Anak gizi kurang hampir stunting, anak aku juga, jangan salah. Gitu. Apalagi yang sekarang remaja. Waduh, lagi pusing sekarang lagi remaja. So, kalau tadi dokter udah ngomongin ya nih, Mom Dok udah ngomongin tentang apa sih yang dukungan tepat orang tua bisa lakukan gitu. Apakah hal-hal ini memang hal besar yang betul-betul harus dilakukan gitu, atau sebenarnya ada hal-hal kecil yang bisa dilakukan secara konsisten juga untuk moon parents? Sebenarnya yang tahu jawaban ini tuh Mbak Samantha sebagai psikolog sebenarnya. Tapi bener banget, karena gini, kalau dari pengalamanku ya, anak itu kan di-build-nya day by day. Jadi memang ada satu kegiatan yang besar gitu, skalanya besar, impact-nya besar, berpengaruh terhadap mentalitas dan psikologikalnya dia, iya, kayak misalnya kematian mungkin, atau kehadiran orang baru, kelahiran adiknya, atau jadi suatu hal yang satu kali tapi boom gitu. Tapi juga si anak ini terbentuk, jadi kan kita tidak hanya ngomongin nutrisi, dia berat badan naik baik, tinggi badan naik baik, IQ, perkembangan otak baik, kita asuh biar stimulasinya ini segala macam, tapi juga mentalnya dia. Seperti tadi tuh ngomongin tangkin cintanya. Gimana caranya nanti saat dia dewasa, dia sudah tercukupi nih tangkin cintanya saat dia anak-anak. Dan itu dibangunnya day by day dari pengalaman harian. Baik kabar buruknya, baik itu pengalaman baik, ataupun pengalaman pahit, pengalaman buruk yang dialami anak selama periode 18 tahun ini. Apalagi 5 tahun pertama, otak kan absorbing banget ya, kayak spons gitu. Jadi semua yang ada di sekitarnya dia tuh dia cepet banget nyerapnya. 95% ya katanya. Betul, pembentukan otaknya terjadi 80% di 2 tahun. Oh, 80% di 2 tahun. Ya, di 2 tahun pertama, yang 1000 HPK tadi, lalu usia 3-4-5 sisa 20%-nya. I see. Betul, tapi pengalaman dia, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan, dari sentuhan, dari pelukan, dan semuanya itu keabsorb banget di 5 tahun pertama. Dan itu sebagai pondasi awal, anak ini tuh akan jadi anak seperti apa. Gitu. Jadi kayak seolah-olah gini, sebenarnya tanda kutip, sebenarnya tidak ada kok anak yang introvert misalnya nih ya. Tapi pengalaman hidup, setiap kali dia mau cerita ke mamanya, "Ma tadi aku jatuh." Alah gitu doang aja masa nangis. Oh oke, berarti kalau aku jatuh, aku nggak boleh nangis, aku harus keep it to myself. Dan itu day by day begitu, akhirnya dia jadi terbentuk, oh berarti aku tidak berhak mengutarakan apa yang, tidak berhak men-sharingkan apa yang aku alami, atau mengutarakan apa yang aku rasa. Bisa aja nanti dia akhirnya tumbuh menjadi pribadi yang ya udah dia akan menyimpan itu semua sendiri, nggak merasa bahwa dia boleh speak up, dan jadi tanda kutip jadi introvert seolah-olah gitu loh. Nah tapi lebih tepatnya sih sebenarnya beliau yang bisa jawab karena beliau psikolog. Tapi kalau dari pengalamanku dampingin pasienku begitu. Oke. Ya ini kan namanya diskusi ya, Mom Dok ya. Apa sih sebenarnya yang paling penting itu tuh fisik dulu, kognitif dulu, apa emosional dulu? Barengan sih harusnya, karena kan tadi bangun rumah, ya memang bangun rumah awalnya pondasi tetap nutrisi nomor 1 di awal, AC eksklusif gitu kan ya, kita ngasih
nutrisi, tapi di situ kan nggak cuma ngomongin nutrisi. Pada saat kita menyusui, kita juga kasih kekebalan kan. Di ASI itu kan, ASI itu wah luar biasa. Tidak ada satupun cairan di dunia ini yang bisa boro-boro menggantikan, menyamai aja nggak bisa, ya kan? Salah satunya adalah ada kekebalan tubuh, ada living factor, imunoglobulin A dan seterusnya. Tapi kan while kita kasih nutrisi, kita kasih proteksi imunitas, kekebalan, tapi kan sambil ngomong, oh saya, itu stimulasinya di situ. Yes, betul, stimulasinya di situ. Yeah. Dia ngerasa oh ada sentuhan, oh ada suara, oh ada pandangan mata, ada ini. Lalu bondingnya juga dapat, jadi emosionalnya dapat. Benar. Jadi dari awal ya tiga-tiganya jalan bareng harusnya. Harusnya jalan bareng. Betul. Ya. Jadi sebagai moon parents tuh jangan cuma fokusnya ke nutrisi aja, stimulasinya juga harus dipikirkan, emosional juga. Iya. Jadi jangan nyusuin sambil scrolling handphone, ngasih nutrisi iya, tapi kan yang lainnya nggak dapet. Tapi sambil dengerin kita loh nyusuin. Jadi good reminder juga kan, diingetin, oh iya abis ini nggak berhenti dulu deh gitu, atau nonton TV di layar yang besar ya. Betul, jadi kita bisa sambil dengerin, tapi kita juga fokus ke sini gitu. Betul. Bisa benar. Iya ya, insightful sebenarnya ya. Iya. Bikin aku jadi ingat lagi loh waktu aku nyusuin anakku loh. Iya. Bukan yang sambil begini kan? Zamannya itu. Iya benar. Zamannya anakku udah besar, udah 13 tahun. Oh, kurang lebih lah ya. Anakku 15 iya. sama 18. Iya, masih zaman lagi praktek kan waktu itu. Iya lagi. Iya, sama aku juga waktu itu perjuangannya anakku masih kecil. Jadi aku lulus S1, break dulu 2 tahun untuk ngurusin dia. Habis itu dia umur 2 aku baru balik kuliah. Jadi 2-4 tahun tuh aku lagi kuliah S2. Sama banget. Iya. Aku sengaja menunda spesialis untuk menyelesaikan ASI 2 tahunnya anakku yang kedua. Jadi tapi strugglingnya pada saat sekolah, pada saat PPDS, itu rasanya pengen jadi kangguru. Itu ya karena pengennya anaknya pengen aku masukin kantong dan aku bawa kemana-mana karena aku ngurus anak lain sakit, tapi anak aku di rumah sakit gitu. Waduh sedih banget sih itu. Bener, kayak ibaratnya kalau aku ngasih stimulasi ke anak yang lain, tapi anakku di rumah dikasih stimulasi sama orang lain. Iya benar. Iya itu. Jadi sedih. memang ya sebagai moon mom itu pasti kita butuh orang lain juga, caregiver lain yang untuk bisa bantuin kita juga ngasuh anak kita seperti apa. Jadi harapannya nih moon parents bisa merasakan bahwa oh ya untuk menjadi orang tua tuh kita butuh dukungan orang lain juga. Benar. Jadi jangan panik. Udah kuncinya gitu. Betul. Jadi orang tua nggak boleh panik ya. Betul. Makanya kenapa kan ada istilahnya tuh it takes village to raise a child. Jadi benar banget nggak cuman ibunya yang berperan di sini. Ya bapaknya iya, oma opanya iya, bahkan sampai mbak, sus atau ART. Bahkan jadi aku kalau praktek, kalau saat mereka lagi visit, khususnya misalnya fase-fase krusial nih, usia 4 bulan, 5-6 bulan menjelang MPASI, kemudian 1 tahun, pasti kan akan ada mata kuliah tuh dipraktekan aku. Oh kalau umur segini tuh mata kuliahnya tentang ini. Nah itu pasti dibutuhkan kerjasama satu rumah, semua caregiver. Harus satu jalan, sepaham dengan anak ini akan diapain. Habis ini milestone-nya apa, cara stimulasinya gimana, biar tidak ada kesalahan. Contoh paling gampang misalnya mau MPASI deh paling gampang nih, paling rame soalnya feeding rules. Wah, si yang nini sepuh biasanya kamu dulu juga nggak apa-apa sambil cari burung jalan-jalan. Tapi kan kita mengenal bahwa ternyata kalau makan tuh harus feeding rules. Anaknya harus duduk untuk mencegah tersedak sebenarnya, tapi anak juga jadi mindful bahwa dia sedang makan. Tidak ada pressure, tidak ada paksaan. Nah, agak sedikit berbeda kan dengan cara zaman dulu. Makanya saya seringnya nanti kita bulan depan ngomongin ini. Tolong ya oma opanya, kakek neneknya atau caregiver siapapun di rumah tolong diajak. Jadi datang bersama, kita diskusi bersama, nanti akan begini. Jadi saya sebagai pihak ketiga jadi tahu kira-kira challenge atau keberatan apa yang mungkin caregiver akan alami atau rasakan, sehingga kita bisa kasih masukan dulu nih gitu. Jadi kita nyari titik tengah deh. Oke, dealnya di mana nih? Misalnya omanya tetap maunya, tapi pengennya makannya di taman belakang. Oke, tapi duduk ya, nggak boleh sambil cari burung jalan-jalan kejar kelinci ya, gitu-gitu. Jadi kita cari jalan tengahnya karena kan nggak ada lah hitam dan putih. Nggak ada, setuju. Pasti ada gray area. Tapi gimana caranya gray area ini
nggak Jadi ke warna-warni. ember, nggak ke hitam banget gitu. Jadi Iya, kita ya iya, masih iya. membatasi. Makanya kenapa kerjasama satu rumah itu menjadi Itu penting penting sekali. banget ya. Aku jadi ingat sih waktu itu aku training pengasuhnya dulu. Waktu itu jadi selama 2 tahun pertama tuh sama sekali nggak punya neni, nggak punya mbak juga di rumah. Terus mau persiapan kuliah udah tahu nih mulai masuknya bulan kapan, baru cari-cari gitu kan. Carinya pokoknya udah kayak nyari karyawan. Detail banget gitu, harus yang punya kualifikasi ini nih gitu kan. Biar kerjasamanya jadi lebih gampang. Nah, habis itu dilatih gitu. Nih biasanya anakku makannya apa, betul. terus harus minum konsumsi apa aja, suplemen, vitaminnya. Betul. Kemudian jam makannya, terus cara makannya. Betul. Feeding rules-nya itu, walaupun usia 2 tahun udah bisa makan gitu, makan sendiri. Tapi tetap yang namanya anak kan akan mencoba-coba ya dok ya. Kalau misalkan, nih kayaknya si Mbak bisa nih diajak kong kali kong gitu. Nah aku lebih menguatkan si Mbaknya waktu itu. Iya, bener. Mbak pokoknya nih ya kalau anakku begini-begini, kamu tetap ya jawabnya gini. Jadi mencoba untuk membuat dia jadi prototipenya aku. Supaya anak juga bisa menghargai dia bahwa kita satu rumah tuh satu suara loh. Iya, bener banget. Gitu, dan akhirnya jadi terasa lebih mudah. Betul. Gitu kan. Nah kalau Mom Doc nih, apa coba yang paling sering dikeluhkan sama pasien terkait dengan feeding rules? Yang paling sering dikeluhkan, apalagi mengingat usia 2 tahun ke atas, kalau 6 bulan, jadi gini, begitu kita mulai MPASI dan feeding rules diterapkan sejak awal, itu sangat akan mudah sekali ke depannya. Ya. Tapi begitu moon parents-nya aja nggak yakin bahwa feeding rules itu adalah kuncinya, lalu nggak apa-apalah dia belum ngerti ini, nggak apa-apalah masih sambil distraksi, sambil joget-joget atau sambil ada mainan 1-2, maka anak kan lahir tuh putih polos, kertas putih polos, nggak tahu apa-apa ya. Begitu kita mengenalkan suatu kejadian baru yang tidak, tanda kutip, tidak tepat seharusnya, anak akan merasa itu adalah yang tepat. Harusnya begitu loh. Karena pengkondisiannya Yes, karena ya. pengkondisiannya, pengenalan sejak awalnya begitu. Iya. Sehingga pada saat orang tuanya mulai mengalami challenge bahwa anaknya jadi nggak mau duduk di kursi dok, anaknya jadi nggak bisa cuma satu mainan dan seterusnya, akhirnya orang tuanya insaf, insaf dan riset ke feeding rules yang benar. Tapi kan akhirnya jadi mengulang lagi gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau memang ada suatu rules tanda kutip yang bisa memudahkan parents ke depannya, sebenarnya kerjakan dari awal nggak apa-apa. Nah, karena begitu sudah terbentuk seolah-olah itu adalah yang benar di asumsinya si anak, begitu kita tidak memberikan hal tersebut, maka si anak akan komplain. Dan mengingat umur 2 tahun sampai 5 tahun egonya lagi naik, kalau tadi kan coba-coba, kalau ini dia lebih ke yang manipulatif tanda kutip. Dia menjual kesedihan dan tangisannya ke parentsnya, ke caregiver di rumah. Jadi tadi waktu Mbak Samantha bilang, si Mbak harus jadi prototipe-nya kita agar satu suara, itu bener banget. Karena once ada 2 suara, dia tahu dia bisa beli yang mana. Dia tahu air matanya bisa dia jual ke siapa. Dia tahu kalau ada mamahnya, dia akan manis duduk di meja makan. Tapi begitu nggak ada, dia akan ke eyangnya. Oma, mau ini gitu. Oma mau ini, nggak boleh. Mau, terus kakeknya, ya udahlah kasihan, nggak apa-apa, kasih aja gitu. Buyar. Dan kakek nenek beserta cucu selalu kompak. Ember. Moon parents yang bingung. Bener. Makanya saya bilang bawa ke sini biar saya jadi pihak ketiga. Jadi saya aja yang disalahin. Moon parentsnya tinggal terima beres. Iya. Itu kan kalau terkait dengan feeding rules ya. Jadi benar-benar harus konsisten banget gitu terkait dengan makanan, karena bisa mencukupi makronutrisi, mikronutrisi juga untuk anak, menjaga imunitasnya mereka. Terus kalau dari sisi psikologisnya, feeding rules lebih kepada kedisiplinan dan self control. Jadi mereka tuh udah terbentuk gitu dengan pengkondisian, ya setiap kali makan duduk yuk di meja makan, kita makan ada batasan waktunya. Mungkin kita bisa kondisikan porsinya, kalau anak nggak bisa makan banyak berarti makannya yang diperbanyak berapa kali frekuensi makannya dia, tapi tetap mencukupi kebutuhan-kebutuhan nutrisinya yang diperlukan oleh anak per kategori usianya mereka yang pasti beda-beda ya dok ya. Nah, tapi persoalannya kan kalau kita ngomongin tentang mendukung anak untuk bisa mencapai masa depannya mereka gitu, kan bukan cuma tentang makanan dok.
ada juga stimulasi lain. Kalau usia 2-7 tahun terkait dengan sensorinya mereka, nanti mereka usia 7 tahun udah masuk SD, udah terkait dengan hal-hal akademis yang lebih kompleks lagi. Itu gimana gitu, kita tuh harus bisa membagi porsi antara ini loh nutrisi untuk mencukupi kebutuhan dia untuk menunjang perkembangan pertumbuhan fisiknya dia. Kemudian ini loh stimulasinya dari fisik, dari kognitif, dari emosional yang benar-benar bisa mencukupi gitu. Dan kita sebagai moon parents bisa jadi punya insight, oh iya ya, kayaknya yang ini udah, kayaknya itu belum deh gitu. Mungkin Mom Doc bisa jelasin lebih ke spesifik kategori usianya tadi gitu, supaya kita lebih punya insight. Bener banget, jadi semuanya harus disupport. Nutrisi berpengaruh terhadap imunitas juga, nggak cuma perkembangan tadi itu fisik, berat, tinggi badan, lingkar kepala, which is asosiasinya adalah ukuran otak, tapi kualitasnya juga dibanding contohnya adalah IQ. IQ berarti dari stimulasi dari rangsangan, betul. Kemudian emosinya juga mesti dibenerin. Nah, makanya sebenarnya kalau dari kita dokter anak, kebanyakan moon parents tuh taunya bahwa imunisasi itu atau kontrol ke dokter rutin itu hanya sampai usia 2 tahun, bahkan ada yang cuma 1,5 tahun karena dipikirnya dasar saja imunisasinya lalu selesai. Tapi padahal imunisasi itu untuk yang dasarnya, rekomendasi dasarnya itu sampai usia 2 tahun. Lalu ada imunisasi rutin tahunan, influenza per tahun itu ada. Nah itu digunakanlah sebagai evaluasi pertumbuhan, perkembangan, milestone, emosi dan seterusnya si anak. Jadi konsultasi setahun sekali. Betul, jadi memang kontinuitasnya terjadi sampai sekarang tadi 18 tahun. Ntar kan 5 tahun ada lagi tuh DPT kelima dan MMR kedua. Lalu 6 tahun ada vaksin demam berdarah, dengue dan seterusnya. Jadi kesempatan-kesempatan itu gunakanlah bukan hanya memperkuat imunitas anak dengan memberikan imunisasi, tapi juga untuk memantau pertumbuhan, bener nggak sih ini beratnya, tingginya, udah sesuai nggak sih gizi baik, gizi kurang, oke bener, oke umur segini perkembangannya harusnya sudah bisa apa. Lalu mulai masuk, ada kesulitan nggak misalnya dalam sosialisasi si anak. Nah itu biasanya yang dilakukan oleh dokter anak untuk mengevaluasi years by years untuk bener-bener membersamai pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi buat imun parents di rumah juga jangan udah selesai vaksinnya, kagak, setahun sekali ada bos, sekaligus buat evaluasi tumbuh kembang, milestone, emosi, sosial, sehingga bisa dideteksi dengan cepat. Misalnya ini sibling rivalry misalnya ya, berantem antar kakak adik. Ada satu sisi kan kadang-kadang, oh ini masih dalam batas normal, tapi ada sisi yang, wah ini agak bahaya nih, mungkin kita perlu kerjasama dengan misalnya konsulan dokter anak, tapi konsultan tumbuh kembang pediatri sosial. Atau kita ngelihat kok dia agak kesulitan ya di sekolah, catch up-nya di sekolah susah, atau mungkin sosialisasi di sekolahnya susah, anaknya cenderung menarik diri. Oh kita perlu nggak sih nih konsul ke psikolog anak. Jadi dari situ kita bisa cepat mendeteksi apakah anak ini butuh bantuan profesional lain sehingga bisa ditata laksana dengan cepat dan bisa kembali on track untuk kembali lagi biar 18 tahun itu terjadi optimal sehingga dia siap menjadi dewasa yang bisa menghidupi dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Oke, jadi sebetulnya konsultasi tahunan ke dokter anak tuh bukan cuma untuk tumbuh kembangnya, tapi juga bisa melihat, merefleksikan apakah stimulasi yang diberikan oleh orang tua sudah tepat belum. Betul. Kita bisa melihat tanda-tanda yang orang tua tidak lihat gitu, terkait dengan perkembangan kognitifnya, perkembangan emosionalnya juga gitu kan. Apalagi sekarang tuh kan banyak banget orang tua yang cerita ya di media sosial nih Mom Doc kalau anaknya stres, tapi orang tuanya nggak tahu sebenarnya anaknya tuh stres kenapa. Tapi ya cerita gitu kan, ya mungkin udah di level yang stresnya parah, tapi ada juga yang di level stresnya masih ringan gitu. Entah berapapun usianya, mungkin ada kasus kayak gini, anak yang nggak mau makan gitu, ternyata bukan karena dia nggak suka makanannya atau dia picky eater, tapi mungkin dia udah trauma. Itu misalnya ya, ceritanya dia baru lihat kursi digeser aja udah langsung histeris, atau dia disuruh duduk di meja aja udah langsung berontak gitu. Atau di usia yang berbeda lagi, ada anak yang tiba-tiba nggak mau makan karbo, nggak mau makan kentang, nggak mau makan nasi. Tiba-tiba berhenti, padahal sebelumnya nggak kenapa-napa.
gitu. Apakah ini selalu kaitannya dengan stres, atau ini kaitannya dengan mungkin mereka dapat konten-konten dari mana, terus mereka tiba-tiba nggak mau makan itu karena mengasosiasikan itu dengan hal yang lain, atau sebetulnya yang mereka rasakan adalah kondisi emosionalnya mereka. Mereka menyerap stresnya orang tua atau terkondisikan oleh orang tua di rumah kondisinya tidak aman sehingga membuat anak jadi stres. Nah, pandangannya Mom Doc tuh kayak gimana tuh? Itu bener banget semua sih sebenarnya. Itu bener banget semua dan udah dikonklusikan. Dan bener, berdasarkan usia. Karena kan misalnya di bawah 2 tahun atau di bawah 5 tahun deh, walaupun anak seperti sudah bisa bicara, tapi kan sebenarnya komunikasinya tidak sematang dewasa. They know what they feel, but they don't know how to say it. Gimana caranya mengekspresikan atau menyampaikan bahwa ini tuh aku nggak suka loh diginiin, ini tuh aku nggak suka loh bila kita ada proses begini gitu. Nah, kadang anak itu komplainnya, protesnya dalam bentuk ngamuk, tantrum, atau tadi itu stres dalam artian kayak tadi Mbak Samantha bilang memang usia berapa, setahun, karena feeding rules itu kan tadi kan kita bahas bukan cuma masalah duduk, makan, jam, batas waktu, tidak ada distraksi dan seterusnya. Ada rules bahwa kalau makannya nggak habis, maka akan ada konsekuensi kamu lapar, jadi regulasi dirinya terjadi. Tapi juga tidak boleh ada paksaan di situ. Jadi salah satu rules dari feeding rules itu adalah makannya benar-benar netral, tidak ada paksaan, tidak ada iming-iming hadiah. Nanti kalau makan kita beli boneka ya. Makannya 3 kali sehari, snacknya 3 kali sehari, 6 kali beli boneka. Lama-lama kita buka toko mainan ya di rumah. Jadi nggak ada kayak gitu. Nah, itu benar-benar netral. Mungkin di proses pemberian makan di awal-awal ada tuh karena orang tuanya dapat bisikan dari temennya atau dibanding-bandingkan sama anak tetangganya atau apa. Kayaknya kok anak aku kurus ya gitu. Atau pas habis posting di sosial media, nah tuh maksud hati pingin sharing bahwa oh kita habis liburan nih, jalan-jalan nih, tempatnya bagus. Tapi ternyata orang yang melihat sosial media kita salfok jadi ngelihat ke anak kita instead of ke view yang kita tampilkan misalnya. Terus ada deh yang iseng jarinya tuh gitu ya. Kok kurus anaknya? Langsung orang tuanya overthinking. Begitu overthinking, jadwal ketemu dokternya masih bulan depan misalnya, akhirnya beliau berusaha memperbaiki tapi sedikit salah tanda kutip karena ada pressure. Wah iya kurus ya, oke deh kalau gitu berarti nanti pas jam makan aku genjot lagi deh gitu. Wah iya nih bener nih kemarin habis sakit berat badannya turun 500 gram, wah nih sekarang udah sehat aku mesti genjot. Jadi ada sedikit paksaan, ayo makan, ayo habisin pokoknya gitu. Nah anak tuh ngerasa setiap kali jam makan, orang tuaku, khususnya ibu ya yang sering ngasih makan atau utinya atau siapapun, berubah menjadi monster. Karena kalau tidak jam makan, mamaku tuh baik banget. Aku dipeluk-peluk, aku dicium-cium, aku dikilik-kitik. Mamaku bilang, sayang, aku cinta banget, I love you. Dan seterusnya manis pokoknya. Tapi begitu, ayo kita makan ya, deng, langsung keluar tanduk. Di orang tuanya, dia caregivernya atau yang ngasih makan. Langsung ada yang namanya komunikasi sentik. Jadi jadi kita tuh bisa merasakan psikologis, bukan, perasaan orang lain di sekitar kita itu gimana. Jadi begitu orang tuanya mau ngasih makan, sebenarnya dalam hati orang tuanya juga, aduh makan lagi, jadi sebenarnya lagi. Orang tuanya tuh cemas, orang tuanya panik. Betul, tapi kan nggak ngomong nih, karena kan sok-sokan kuat di depan anaknya gengsi ya, ember. Tapi terlihat, tercermin dari perilakunya orang tuanya. Dari energinya terbaca sama anak. Dan juga ini, ayo abisin, ayo ayo 1, 2, cepet makanya, jam, ayo kunyah, ayo. Walaupun mungkin ngomongnya bener, tapi kan ada tanda seru di situ ya, gitu. Ember. Jadi orang tuanya, kenapa sih? Ya, anaknya akan berpikir, kenapa sih setiap kali aku makan, pasti orang tuaku bertanduk. Kenapa sih setiap kali aku didudukkan di kursi ini, pasti orang tuaku bertanduk? Kenapa sih setiap kali ada benda asing buat anak-anak tuh makanan tuh adalah benda asing? Karena 6 bulan kemarin dia cuma tahu nenen doang. Cuma tahu susu doang. Jadi begitu dikasih makanan padat yang harus disendokkan ke dalam mulutnya, dia jadi merasa bahwa ini masukin benda asing ke dalam mulut. Setiap kali dimasukkan benda asing ini, orang tuaku bertanduk. Jadi mengasosiasikan pengalaman makan pertama itu dengan emosi negatif. Betul. Jadi dia akan tanda kutip menyalahkan proses makannya. Tuh, pasti gara-gara jam makan. Pasti gara-gara dudukin di kursi itu. Jadi begitu bilang, ayo kita makan ya. Wah, dia langsung ngebayangin orang tuanya bertanduk.
Atau bisa juga nggak sih Mom Dok yang orang tuanya berganti-ganti cara makan, metode makannya berubah-berubah. Sebentar dia dengerin kata siapa, terus dicoba 2 minggu gitu, anaknya nggak bisa nih makan gitu, dia ganti metode lagi gitu, itu bisa mempengaruhi psikologis anaknya juga.